Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Eka Putri dari Angkatan Sosiologi 2019A. Kepada yang terhormat Bapak Jeki, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori-Teori Kritis, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat walau masih berada pada masa pandemi COVID-19. Sebelum lanjut pada pemaparan materi, saya mengucapkan mohon maaf apabila terjadi pelafalan yang salah atas nama tokoh yang saya bawakan, karena menurut saya pelafalan nama tokohnya cukup sulit, jadi mohon dimaklumi. Saya akan membawakan informasi mengenai teori kritis oleh tokoh Theodor Ludwig Wissengrund Adorno tentang fetisisme komoditas. Berikut adalah pemaparan dari saya. Pertama yang akan kita bahas dari tokoh teori kritis Theodor Ludwig Wissengrund Adorno tentang fetisisme komoditas, yaitu riwayat hidupnya. Riwayat hidup yang singkat dari Theodor Adorno yaitu lahir pada tanggal 11 September 1903 dan meninggal pada tanggal 6 Agustus 1969. Theodor Adorno merupakan seorang sosiolog, filsuf, musikolog, sekaligus komponis yang berkebangsaan Jerman pada abad 20. Karena beliau adalah seorang sosiolog, beliau sangat sering meneliti yang berkaitan tentang hal-hal berbau seni. Contohnya seperti musik itu tadi, karena beliau juga sangat disegani dalam musisi-musisi Jerman pada saat itu. Lalu Theodor Adorno juga dipengaruhi oleh Immanuel Kant, Max Horkheimer, Walter Benjamin, dan lain-lain. Serta Theodor Adorno ini mempengaruhi Jürgen Habermas, Herbert Marcuse, Marshall Berman, dan juga yang lainnya. Theodor Adorno ini sangat menolak positivisme atau empirisme, karena dalam pemikiran sosiologi di Jerman pada saat itu, Theodor Adorno sangat menolak dengan adanya masa pencerahan. Begitu, nanti juga akan dijelaskan tentang pencerahan yang terjadi. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai karya Adorno. Yang pertama, kritik pada masyarakat modern. Kritik Adorno pada masyarakat modern berupa bentuk penindasan terhadap manusia yang dilakukan oleh kapitalisme. Jadi menurut Adorno, kapitalisme ini menindas manusia dengan terus menggemborkan produk-produk yang dikeluarkan, serta mengikat sistem ekonomi. Selain itu, contohnya pada industri musik, seharusnya industri musik yang bernilai seni bergeser menjadi konsumerisme. Jadi penikmat musik, pendengar musik yang tidak lagi mementingkan nilai seni dalam musik tersebut. Namun kaum kapitalisme ini justru membelokkan arah yang seharusnya dinikmati oleh konsumen adalah seninya, digeser menjadi ke uang supaya konsumen-konsumen tersebut terikat atau telah ketergantungan terhadap konsumerisme produk musik mereka. Yang kedua karyanya yaitu dialektika pencerahan, atau kalau Adorno sendiri membahasakan dengan dialektika negatif. Ini adalah pemikiran negatifnya terhadap pencerahan yang justru membawa manusia pada ketamakan. Nah, di sini tadi adalah yang seperti pada contoh tadi, ketika
ketika awalnya ingin tertuju pada seni, namun kaum kapitalis justru membelokkan pada produk-produk lain supaya menggiurkan konsumen, sehingga konsumen dapat terbentuk konsumeristik atau gaya hidup konsumsi yang berlebihan seperti itu. Jadi kaum kapitalis tadi juga ketamak terhadap sumber daya alam yang ada di sekitar, selalu dieksploitasi dan seperti itu. Yang kedua juga ini eksploitasi pada sumber daya alam yang ada menggunakan teknologi yang dipunya oleh manusia. Lalu yang ketiga, kritik terhadap industri kebudayaan. Jadi industri kebudayaan ini cenderung ingin mendapatkan kesenangan yang mudah diperoleh karena telah menciptakan masyarakat yang pasif. Industri kebudayaan ini selalu menciptakan produk-produk yang baru sehingga masyarakatnya pasif dan selalu menerima produk-produk yang ada tersebut. Masyarakatnya seperti ini karena tidak lain tidak bukan ingin mendapatkan kesenangan yang mudah diperoleh, yang cepat diperoleh, karena kesenangan ini adalah atau dalam tanda kutipnya itu sebagai kesenangan semu dari budaya populer. Nah, yang keempat, Theodor Adorno juga mengkritik terhadap budaya populer yang menciptakan kepuasan semu itu tadi. Nah, hal ini itu tidak berdasar pada kebutuhan yang benar, karena ketika masyarakat membeli suatu produk yang dihasilkan oleh kaum kapitalis seperti itu, mereka tidak mendasarkan pada kebutuhan yang benar, tapi mereka mendasarkan pada kesenangan yang mudah diperoleh itu tadi. Nah, contoh-contoh kebutuhan yang benar itu adalah berdasarkan pada kebebasan, berdasarkan pada kreativitas dan kebahagiaan sejati, bukan kepuasan semu. Lalu budaya populer ini juga mengondisikan masyarakat untuk menjadi konsumeristik. Tadi juga sudah sempat kita bahas. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan teori fetisisme komoditasnya. Memuja harga yang dibayarkan untuk memperoleh suatu komoditas. Jadi semakin tinggi harga komoditasnya, semakin besar juga nilai tukarnya. Contoh ketika kita memuja harga tiket balap F1 yang sangat tinggi, kita lebih cenderung untuk meninggi-ninggikan, ini loh aku bisa membeli tiket balap F1. Nah, daripada seringkali masyarakat lebih meninggikan hal harganya daripada meninggikan esensi dari balapan itu sendiri, dimana mungkin balapan itu melibatkan beberapa pembalap yang sangat profesional dan lain sebagainya, tapi masyarakat tidak membicarakan dalam segi itu, tidak mengunggulkan pembicaraan dalam segi itu, justru mengunggulkan harga tiketnya yang mahal itu tadi. Sehingga hal ini itu sangat mendorong keberlanjutan kapitalisme yang juga dialamin oleh Marx pada saat itu ya. Namun bedanya Marx sangat jelas terjadi perubahan karena secara langsung menindas kaum pekerja, sehingga sangat cepat terjadi perubahan sosial pada masa Marx. Namun pada saat ini justru kapitalisme ini menindas secara tidak langsung ya. Jadi banyak orang yang sebenarnya itu dirugikan, namun orang tersebut tidak merasa dirugikan karena fetisisme komoditas ini mengondisikan pada kesadaran palsu, sehingga mengaburkan kesadaran sejati dan kebutuhan real yang sebenarnya benar-benar ia butuhkan gitu. Jadi ketika ada produk yang benar-benar menjunjung tinggi harga nilainya itu tadi, harga uangnya itu tadi, masyarakat akan cenderung untuk lebih senang lebih cepat mendapatkan kesenangan seperti itu. Contoh tadi juga karena sedikit disinggung kesadaran palsu. Nah, contohnya kesadaran palsu adalah konsumerisme
fetishisme dan budaya populer sendiri. Hal ini lahir karena sistem ekonomi yang mengontrol asas manfaat kebutuhan palsu itu tadi. Jadi manfaatnya itu dimodifikasi oleh sistem ekonomi dan dikontrol supaya masyarakat, seperti pada contohnya tadi ya, membeli tiket balapan F1 itu sebenarnya dia tidak butuh untuk melihat balapannya secara langsung, tapi ketika dia mendapatkan tiket balapan F1 dengan harga yang tinggi itu tadi, dia mendapatkan kepuasan atau kebutuhan palsu dari situ, kepuasan semu dan kebutuhan palsu dari harga tiket yang berhasil dia bayarkan untuk melihat balapan. Padahal jika ditelusuri lebih lanjut, bisa jadi balapan tersebut tidaklah penting dalam hidupnya, atau kurang bermanfaat bagi hidupnya. Tapi ketika dia berhasil membeli, dia merasa mendapatkan kesenangan itu tadi. Nah, fetisisme komoditas juga menyeragamkan konsumen, sehingga masyarakat sebagai objek dari industri kebudayaan itu harusnya kritis menanggapi produk-produk yang selalu ada, yang selalu baru. Jika masyarakat ini tidak kritis, maka kesadaran masyarakat akan terus dipengaruhi oleh produk-produk industri kebudayaan. Jika kita tidak kritis, ngapain harus membeli ini, ngapain harus membeli itu, kenapa membutuhkan ini, kenapa membutuhkan itu. Jika kita tidak kritis dan tidak menyebutkan alasan-alasan dengan rasional dan dengan kebutuhan real kita, maka kita akan selalu digiring untuk membeli produk-produk industri kebudayaan yang terbaru atau budaya populer itu tadi. Karena memang masyarakat sendiri itu menjadi objek dari industri kebudayaan. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya, fetisisme komoditas itu dalam satu kalimat yaitu upaya yang dilakukan industri untuk menciptakan pemujaan yang salah terhadap suatu budaya populer pada masyarakat. Yang digarisbawahi yaitu pemujaan yang salah terhadap suatu budaya populer, itu yang digarisbawahi. Nah, mungkin sekian presentasi dan pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, salah penyebutan nama tokoh, ataupun yang lain-lain, teman-teman bisa sambung di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang telah menonton sampai akhir. Mudah-mudahan teori kritis yang saya bawakan dapat memberi manfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan, saran, atau kritik, teman-teman bisa sampaikan pada kolom komentar di bawah. Dan apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Selebihnya, terima kasih.